Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tian Yonghou Leching pergi. Ning Sisi, Shen Jiusong, dan Chen Zeng memiliki kabut di alis mereka. Seperti yang diharapkan, kekuatan keluarga Su di Yu Jingcheng telah dimulai sebelumnya. Dengarkan kata-kata Le King barusan, beberapa orang yang terkait dengan Su Yi telah dikendalikan oleh kekuatan keluarga Su di kota Yujing, dan Su Yi telah jatuh ke dalam keadaan pengkhianatan dan pemisahan. Siapa yang tidak mendengar rasanya? Jelas itu adalah keluarga Su yang menggunakan kekuatan mereka untuk menindas pasukan dan pusat kekuatan yang terkait dengan Su Yi, dan harus menghapus hubungan mereka dengan Su Yi. Keluarga Su agak terlalu kejam untuk melakukan ini. Wajah Chen Zeng muram. Dia juga menerima surat dari Raja Gudang Api Xiaoulin sebelumnya, mengatakan bahwa dia harus memutuskan hubungan dengan Su Yi, jika tidak, dia akan dihukum oleh keluarga Su di ibu kota Giok yang dianggap sebagai seorang musuh. Jadi, jangan pikirkan lagi, keluarga Su juga memperlakukan orang lain seperti ini. Untungnya, mereka belum membunuh mereka, jika tidak, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka hanya ingin mengalahkan Taois Su. Ning Siji merenung, dengan kata lain, mereka yang terkait dengan sesama Taois Su seharusnya tidak dalam bahaya sekarang. Tetapi jika Tuan Muda Su pergi ke rumah gubernur besok pagi, bagaimana mungkin keluarga Su tidak mengancam nyawa orang-orang itu? Shen Jiusong berkata. Ini. Ning Sijia terdiam. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, apa yang harus Su Yi lakukan? Untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang memilih untuk menundukkan kepala. Atau, mulailah membunuh. Ning Sijia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Su Yi, rekan Taois, apa pendapatmu tentang ini? Shen Jiusong dan Chen Zeng juga menoleh. Namun, melihat ekspresi Su Yi seperti biasa, tidak ada sedikit pun kecemasan dan kekhawatiran, dan dia tampak sangat tenang dan tenang. Keluarga Ruo Su hanya berurusan denganku, tidak peduli apa trik dan cara yang mereka gunakan, aku tidak ingin marah tentang itu, tetapi sekarang mereka mencoba mengambil nyawa orang lain. Memaksa saya untuk menundukkan kepala, ini bukan lagi tindakan, tetapi pelanggaran terhadap garis bawah saya. Mata dalam Su Yi acuh tak acuh, dan dia berkata dengan santai, kali ini, apakah mereka membunuh atau tidak, karena mereka memilih untuk melakukannya, mereka harus membayarnya. Ada harganya. Hanya dari sikap dan nada suaranya, sulit untuk mengetahui apakah Su Yi marah. Ning Si, Shen Jiusong, dan Chen Zeng merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini pertama kalinya Su Yi menjelaskan bahwa langkah keluarga Su melanggar intinya. Naga memiliki sisik terbalik, yang akan membunuhmu jika kamu menyentuhnya. Untuk orang seperti Su Yi, jika intinya tersentuh, konsekuensinya mungkin tidak serius. Su Yi memandang Ning Siji dan berkata, Istana Ning, saya pikir Anda sebaiknya kembali ke Akademi Tianyuan sekarang. Ning Siji sepertinya segera bangun, mengangguk dan berkata, kamu benar, aku akan kembali dan melihatnya. Berbicara, dia bergegas pergi dengan elang skala hijau. Markis Yung Wang, keluarga Su mungkin sudah menyiapkan beberapa cara untuk mengancammu. Kamu harus siap. Su Yi memandang Shen Jiusong. Wajah Shen Jiusong sedikit berubah, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Su, jangan khawatir, Shen tidak akan pernah melakukan pengkhianatan. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu dipaksa, kamu tidak dapat menahan diri. Selama orang baik-baik saja, tidak ada pengkhianatan sama sekali. Berbicara, dia menggosok perutnya dan berkata tanpa daya, aku harus merepotkan Yung Wang Hou, pergi keluar dan membeli anggur dan sayuran. Shen Jiusong tinggal sebentar, apakah dia lapar? Namun, situasinya sangat serius sehingga Tuan Muda Su masih berpikir untuk makan dan minum. Sepertinya terpengaruh oleh sikap Su Yi yang tenang dan santai, Shen Jiusong juga sangat santai, tersenyum, Tuan Muda tunggu sebentar, Shen akan kembali ketika dia pergi. Su Yi menginstruksikan, ingatlah untuk pergi ke Xian Dingji untuk membeli domba panggang utuh dan bawal panggang. Shen Jiusong dengan senang hati setuju dan bergegas pergi. Tuan Su, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Chen Zengyi menunjuk ke arah Chen Jinlong tidak jauh.
Chen Jinlong sangat ketakutan sehingga dia sudah lumpuh di sana. Mendengar ini, dia berteriak ketakutan, "Saudara Su, Anda tahu, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh Anda, saya tidak perlu penjelasan." Su Yi mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar pria yang tidak beruntung. Setiap kali kita bertemu, situasimu sepertinya tidak terlalu baik. Pikirkan tentang itu, ketika kami pertama kali bertemu di Fengyuanzai, Kabupaten Yunhe, Chen Jinlong dan beberapa murid rumah pedang King He lainnya datang untuk memprovokasi, dan mereka ditekan berlutut, memompa pipinya. Kedua kalinya kami bertemu di Yingshui Mountain Villa. Chen Jinlong hanya peran pendukung, tapi dia terlibat oleh teman sekelasnya Yan Yufeng. Juga tidak. Ketiga kalinya mereka bertemu, berada di kota Yangku, dan langsung menjadi sasaran, Wen Tua, di sebelah kepala keluarga Yu. Dan kali ini, orang ini ditindas oleh Tian Yonghou. Chen Jinlong tertegun, dan tiba-tiba ingin menangis. Dia juga merasa terlalu sial. Setiap kali dia bertemu Su Yi, tidak ada yang baik. "Kakak Su, jangan salahkan aku." Suara Chen Jinlong tercekat dan dia benar-benar ingin menangis. Su Yi mengangkatnya dari tanah dan berkata dengan hangat, "Oke, kamu bisa meninggalkan tempat ini, sebaiknya segera tinggalkan kota Gunzu, nanti. Jangan temui aku, dan jangan mengatakan Anda mengenal saya, jika tidak, saya benar-benar khawatir Anda akan mengalami nasib buruk lagi." Chen Jinlong mengangguk pahit. Segera, dia pergi dengan tergesa-gesa, melihat ke bawah. Ini membuat Su Yi menghela nafas sebentar, tetapi Chen Jinlong sangat tidak beruntung sehingga dia tidak bisa menahan rasa simpati. Segera, dia melihat ke langit, mengambil kursi rotan, dan duduk malas di tepi danau. Merelaksasikan tubuhnya dengan nyaman, Su Yi berkata dengan lembut, "Markis Wuling, luangkan waktu luang ini, izinkan saya mengajari Anda teknik rahasia jiwa, yang dengannya Anda dapat membuat kekuatan jiwa di lautan Anda kesadaran benar-benar halus, Anda harus mendengarkan dengan cermat." Chen Zeng terkejut, dia segera membuang pikirannya yang mengganggu dan mendengarkan dengan tenang. Su Yi segera membuka mulutnya dan mengajari Chen Zeng teknik rahasia yang disebut penyempurnaan semangat pertempuran campuran. Meskipun hanya ada beberapa ratus kata, tetapi setiap kata berharga dan mengandung segala macam misteri. Setelah Chen Zeng mengingatnya satu persatu, Su Yi menjelaskan arti indah dari kalimat pertama. Tanpa disadari, Chen Zeng terpesona dan mabuk. Sampai Su Yi selesai berbicara, Chen Zeng tenggelam dalam perasaan yang luar biasa. Su Yi tidak mengganggunya, berbaring dengan tenang di kursi rotan, memandangi bunga teratai yang bergoyang di danau di bawah matahari terbenam. "Saya masih ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, saya ditemani oleh teh brokat, mencuci pakaian, menumpuk selimut, menyajikan teh dan menuangkan air, dan pada malam hari saya bisa masuk lebih dalam ke jalan spiritual di kamar saya. Sebuah pertukaran. Tapi ini baru beberapa hari. Dengan pengiriman kekuatan keluarga Su di ibu kota Giok, semuanya telah berubah." Perubahan mendadak ini membuat Su Yi sangat menjijikkan dan sangat jijik di dalam hatinya. Setelah masalah ini diselesaikan, perlu pergi ke Jade Capital City. Su Yi bergumam di dalam hatinya, matanya yang dalam acuh tak acuh dan tanpa fluktuasi emosional di bawah cahaya matahari terbenam. Terima kasih telah mengajar. Untuk waktu yang lama, Chen Zeng terbangun dari kesadarannya, alisnya yang tegas penuh dengan rasa terima kasih, dan dia benar-benar ingin berlutut dan menundukkan kepalanya. Su Yi duduk di kursi rotan dan tidak bergerak, tetapi tangan kanannya sedikit terangkat. Segera, sosok Chen Zeng membeku di sana, tidak bisa berlutut. Seorang pria memiliki emas di bawah lututnya. Bagi para beku, dia tidak boleh berlutut di tanah, tidak menghormati hantu dan dewa, dan tidak takut akan hidup dan mati. Markis Wuling bukanlah orang seperti saya. Tidak perlu terlalu sopan. Su Yi berbicara dengan tenang. Chen Zeng menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas pengajaranmu." Pada saat ini, Shen Jiusong masuk dengan membawa kotak makanan dan toples anggur. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Chen Zeng telah diajar dan diajar oleh Su Yi? Shen Jiusong tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Markis Wuling,
dia bisa mendapatkan bimbingan Su Master, mengapa dia khawatir dia tidak bisa benar-benar memulai jalur kultivasi. Alis Chen Zeng penuh dengan kegembiraan. Kali ini, dia memang merupakan berkah terselubung, meskipun dia hampir dibawa pergi, tetapi sekarang, di bawah bimbingan Su Yi, ada harapan untuk mengubah kemalangan menjadi berkah. Malam tiba. Su Yi, Shen Jiusong, dan Chen Zeng duduk di meja di tepi danau, makan dan mengobrol. Langit berbintang di atas kepala cerah, cahaya bulan cerah, dan angin danau bertiup, dengan semburan menyegarkan, tenang dan nyaman. Tapi, memikirkan apa yang dikatakan Tianyong Hou Leching hari ini, Shen Jiusong dan Chen Zeng tidak bisa benar-benar santai. Hanya Su Yi yang bertingkah seperti orang normal, menikmati makanan lezat. Ketika mereka penuh dengan makanan dan minuman, elang bersisik biru turun dari langit dan membawa surat rahasia yang ditulis oleh Ning Siji sendiri. Suratnya sederhana. Kemarin pagi, Tao Zeng, wakil ketua Akademi Jixia, dan Mo Huakue, wakil ketua Akademi Suiyue, masing-masing memimpin semua tetua pergi mengunjungi Akademi Tianyuan. Sekarang, dia tinggal sementara di Akademi Tianyuan. Secara nominal, Tao Zeng dan Mo Huakue dimaksudkan untuk para murid dari 3 istana utama untuk mengadakan kompetisi seni bela diri dan mempromosikan pertukaran. Ning Sihua dapat melihat sekilas bahwa apakah itu Tao Zeng atau Mo Huakue, kunjungan ini jelas merupakan penghalang. Karena, apakah itu Akademi Jixia atau Akademi Suiyue, mereka semua tidak dapat dipisahkan dari keluarga Su di kota Yujing. Anak-anak dari keluarga Su, serta anak-anak dari pasukan utama yang terikat dengan keluarga Su, kebanyakan berlatih di 2 istana universitas ini. Tao Zeng, wakil ketua Akademi Jixia, adalah tetua agung dari klan Tao. Tao adalah salah satu dari kekuatan 7 klan utama, yang melekat pada keluarga Su di kota Yujing. Seperti Mo Huake, dia juga terkait erat dengan keluarga Su di Jade Capital City. Dapat dikatakan bahwa, kunjungan 2 istana universitas ke Akademi Tianyuan kali ini jelas untuk bekerja sama dengan kekuatan keluarga Su. Namun, Akademi Tianyuan juga merupakan salah satu dari 10 istana universitas dinasti Zhou besar. Selain itu, dengan Ning Silu, kepala istana yang misterius dan seperti iblis yang bertanggung jawab, baik Tao Zeng maupun Mo Huake tidak bertindak gegabah. Tapi siapa yang tidak bisa melihat bahwa kedatangan mereka sendiri merupakan penghalang yang tak terlihat. Menurut kesimpulan Ning Siyu, begitu kekuatan Su Yi dan keluarga Su berkonflik, Tao Zeng dan Mo Huake pasti akan mengambil tindakan. Su Yi tidak peduli tentang ini, atau tidak peduli sama sekali. Ketika dia melihat apa yang tertulis dalam surat Ning Si, apakah itu Wen Lingsui atau Cha Jin, mereka semua aman dan sehat, Su Yi terlalu malas untuk memperhatikan isi surat lainnya. Beberapa dari mereka bertindak sebagai kaki anjing untuk keluarga Su. Malam itu seperti tinta. Tiba-tiba terdengar ketukan cepat di pintu di luar halaman. Paman Su, apakah kamu pernah kembali? Suara cemas Zeng Muyao datang. Melihat Su Yi hendak bangun, Shen Jiusong segera membuka pintu. Tidak lama kemudian, Zeng Muyao dan Shen Jiusong, yang mengenakan gaun hitam dan sosok cantik dan seksi, datang. Wajah halus dan cantik gadis itu penuh dengan warna kuyu dan lelah. Ketika dia melihat Su Yi, mata besar Zeng Muyao dipenuhi air mata, dan dia berkata dengan penuh semangat, Paman Su, tolong selamatkan ayahku. Berbicara, dia akan berlutut, tetapi Shen Jiusong dengan cepat menghentikannya, dan berkata dengan lembut, gadis kecil, tenang dulu, dan ada yang ingin dikatakan. Apa yang terjadi? Su Yi bertanya. Zeng Muyao menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menstabilkan gejolak batinnya dan berkata. Sehari sebelum kemarin, seseorang dari keluarga Su di Yujingcheng datang ke keluarga Zeng saya untuk menjadi tamu, mengatakan bahwa kami ingin keluarga Zeng kami mengubah posisi mereka dan membuat hubungan yang jelas dengan Anda, Paman Su, jika tidak, keluarga Zeng saya akan dihancurkan. Ayahku menolak, tetapi ditangkap oleh pamanku dan sekelompok tetua dan dipenjarakan di penjara bawah tanah klan, bahkan semua tempat milik patriark ayahku diambil. Mendengar ini, Su Yi berkata sambil berpikir, jadi, ayahmu hanya kehilangan status patriarknya, dan dia tidak mengkhawatirkan hidupnya.
Zheng Muyao berkata dengan menyedihkan, tepat, tapi aku khawatir orang lain di klan akan mengingini posisi patriark dan menyakiti ayahku secara diam-diam. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, besok akan baik-baik saja. Mereka yang melompat sekarang untuk mencoba mengambil posisimu sebagai kepala keluarga Zheng, hanya saja sekelompok badut melompat di atas balok, ketika ayahmu keluar dari masalah, kamu bisa menyelesaikannya bersama. Zheng Muyao tinggal sebentar dan berkata, Paman Su, apakah kamu yakin ayahku akan baik-baik saja? Shen Jiusong berkata sambil tersenyum, sejak Tuan Muda Su mengatakan itu, dia memiliki semua jaminan. Gadis kecil, untuk ayahmu, ini sebenarnya adalah cara untuk melenyapkan pembangkang klan. Kamu tidak mengerti sekarang, dan kamu akan mengerti setelah besok. Petik 2. Chen Zeng juga mengangguk dan berkata, ya, semakin bahagia belalang, semakin sengsara ketika mati. Bagi para pangeran yang duduk di satu sisi, mereka segera mengetahui arti kata-kata Su Yi. Namun, semua ini membutuhkan premis, yaitu, Su Yi dapat mengalahkan pasukan yang dikirim oleh keluarga Su di kota Yujing dalam satu gerakan dalam badai ini. Baik Chen Zeng maupun Shen Jiusong tidak mengkhawatirkan hal ini. Sebelum dia menginjakkan kaki di alam seorang master, Su Yi dapat dengan mudah membunuh Qin Changshan dan master 5 tingkat lainnya, dan bahkan iblis tua Hua Liuye terbunuh dengan pedang. Dan sekarang, Paman Su, terima kasih. Wajah Zheng Muyao penuh dengan rasa terima kasih, setelah ayahku keluar dari masalah, aku pasti akan membalas budimu. Dulu gadis itu panik seperti rusa, tapi sekarang dia relatif tenang. Hanya saja, matanya merah, dan wajahnya yang menawan penuh dengan kelelahan dan pucat. Su Yi bangkit dari kursi rotan, melangkah maju, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata gadis itu, berkata, omong-omong, ayahmu juga terlibat olehku, Su Yi. Aku tidak akan tinggal diam tentang masalah ini. Selanjutnya, jaga suasana hatimu dan pulanglah. Tunggu saja berita. Zheng Muyao mengangguk penuh semangat, ya. Dia sedikit gemetar di hatinya, tetapi dia tidak menyangka Su Yi akan mengambil inisiatif untuk menghapus air matanya dan menghiburnya dengan kata-kata lembut, yang membuatnya merasa hangat di sekujur tubuhnya. Seperti rusa yang menemukan dukungan paling kokoh dalam kebingungan. Paman Su. Memikirkannya sebentar, Zheng Muyao menekan kepalanya ke agas, dan berkata dengan suara seperti agas, bisakah aku tinggal di sini dan menunggu berita? Su Yi mengangguk setuju. Ada jejak pembunuhan di hatinya. Sejak Chen Zeng, Marquis of Wuling, diancam untuk menghapus hubungannya dengan dia, sampai sekarang, Chen Jinlong telah terlibat, Akademi Tian Yuan dihalangi, dan Tuan Zheng Jiazi Zheng Tianhe dipenjarakan. Rangkaian acara ini cukup untuk melihat bahwa apa yang akan diserang oleh keluarga Su di kota Yujing kali ini adalah orang-orang yang terkait dengannya Su Yi, dan mereka ingin menggunakan ini untuk memaksanya Su Yi menundukkan kepalanya. Bagi Su Yi, perilaku semacam ini tidak diragukan lagi terus menguji dan memprovokasi keuntungannya. Keesokan harinya. Saat itu baru subuh, di dalam rumah gubernur. Xiaohurin duduk di posisi teratas. Dia mengenakan jubah biru laut. Meskipun dia berusia hampir 40 tahun, dia memiliki penampilan yang tampan dan temperamen yang luar biasa. Tuan muda ketiga akan datang nanti, jangan terlalu banyak, kata Tuhan, biarkan tuan muda ketiga sadar. Xiaohurin berbicara perlahan. Sebagai salah satu dari 9 raja dinasti Zhou besar, Xiaohurin sendiri juga merupakan sekte bela diri bawaan yang terkenal. Bahkan jika dia tidak pernah berada di antara 10 sekte bela diri bawaan, kekuatan tempur dan latar belakangnya cukup untuk berdiri kokoh di puncak seniman bela diri Great Zhou. Saya selalu bertanya-tanya apa artinya menjadi sadar. Di satu sisi, Tianyong Hou Leching menyilangkan kaki Erlang dan bertanya sambil tersenyum, jika dia harus berpura-pura tidur sepanjang waktu, kita tidak bisa membangunkannya. Xiaohurin berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda tidak bisa bangun, bangun saja dan rasakan rasa sakit dan ketidakberartian Anda sendiri, Anda secara alami akan dapat dengan jelas menyadari bahwa dalam keluarga Su kami di depannya, betapa konyol dan tak tertahankan perilakunya. Leking tersenyum dan berkata, dalam analisis terakhir, kita masih harus melakukannya.
Tentu saja, jika tuan muda ketiga kita benar-benar dapat bangun, akan lebih baik jika kita tidak melakukannya. Dia. Xiaohurin memandang Yusan Ho Pei Wensan, yang duduk di sisi lain, dan berkata, apakah semuanya sudah siap? Pei Wensan mengangguk dan berkata, kali ini, tuan muda ketiga harus dapat benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan keluarga Su. Di aula istana ini, selain mereka bertiga, ada juga banyak orang penting. Ada patriark baru dari 5 keluarga teratas di Gangzhou, serta sekelompok jenderal cakap yang melekat pada Raja Huo Qiong, Ho Tianyong, dan Ho Yusan. Ini saatnya, mereka semua duduk diam. Boom! Ledakan! Ledakan! Suara drum tiba-tiba bergema di luar istana gubernur, yang membuat semua orang di aula segar dan melihat keluar aula. Tidak lama kemudian, Su Yi, Shen Jiusong, dan Chen Zeng datang dari kejauhan di bawah pengawasan semua orang. Ketika mereka melihat Su Yi, banyak orang menunjukkan ekspresi aneh. Mereka ingat bahwa di pesta Tessishan, Su Yi dan Pangeran ke-6 Zhou Zili berpartisipasi di dalamnya. Markis Yonghuang dan Markis Wuling berkumpul, tidakkah mereka tahu betapa berbahayanya situasi hari ini? Beberapa petinggi curiga. Identitas kedua pangeran ini sangat luar biasa, dan kultivasi mereka sangat kuat. Namun, dalam menghadapi kekuatan keluarga Su di Jade Capital City, itu jelas tidak cukup. Namun, mereka datang bersama Su Yi. Di mata semua orang, itu seperti melompat ke dalam lubang api sendirian, yang terlalu tidak bijaksana. Xiaohurin mengerutkan kening, menatap Chen Zeng untuk pertama kalinya, dan berkata, apakah kamu tidak menerima surat yang kuberikan padamu? Chen Zeng Dao, saya menerimanya, saya juga membacanya, dan kemudian saya merobek surat itu. Robek. Xiaohurin duduk tegak, memandang Su Yi, lalu menatap Chen Zeng, dan berkata, pada cinta antara kamu dan aku di masa lalu, aku hanya kata-kata bagus untuk membujukmu, tetapi kamu berencana memutuskan hubungan denganku Xiaohurin sepenuhnya. Omong-omong, suara itu sudah penuh dengan ketidakpuasan. Chen Zeng berkata dengan wajah tanpa ekspresi, saya hanya tahu, Chen Zeng, bahwa jika tidak ada Tuan Muda Su, saya akan mati di Gunung Suetu, dan mulai sekarang, saya akan melakukan ini. Hidup adalah milik Su Gongzi. Semua orang di aula tidak bisa tidak tercengang. Sayang sekali. Xiaohurin menghela nafas, kamu, Chen Zeng, ada di sini hari ini, dan itu tidak berbeda dengan lengan seorang pria yang menghalangi mobil. Jika kamu menyebarkannya, itu hanya akan membuat lelucon. Chen Zeng tiba-tiba tersenyum, matanya menyapu orang-orang yang kuat dan berkuasa, dan berkata, menurut pendapat saya, di depan Su Gongzi, orang-orang di ruangan ini tidak lebih dari sekadar orang yang memasukkan merek dan menjual yang pertama. Apa penjualan pertama? Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar bagi semua orang hebat yang hadir. Sampai-sampai semua orang termasuk Xiaohurin tercengang, dan segera ingin mendengar lelucon besar, dan tertawa terbahak-bahak. Markis of Tianyong tertawa terbahak-bahak sehingga dia mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang, air mata hampir keluar, dan berkata, The Marquis of Wuling, yang sangat pandai bercanda, maka Anda di sisi lain, jika saya, Le King, mengajukan penawaran dan menjualnya, berapa nilainya? Tidak berharga. Su Yi menjawab. Mengenakan jubah hijau, dia berdiri di atas aula, melihat sekeliling, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan bicara terlalu cepat, siapa yang ingin aku sujud? Ya, bahkan jika kamu membiarkan kudanya datang. Suasana di lapangan sangat tertekan. Mata semua orang tertuju pada Su Yi, entah mengerutkan kening, atau terkejut, mereka tampaknya bingung, mereka sudah berada dalam situasi ini, mengapa Su Yi bocah 17 tahun ini bahkan tidak tahu apa-apa. Jejak kekaguman. Xiaohurin memandang Su Yi dalam-dalam dan berkata, karena tuan muda ketiga sangat ingin sadar, bagaimana mungkin aku tidak membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Berbicara, dia memandang Le King, terserah kamu. Le King tersenyum dan berdiri, mengeluarkan surat rahasia dari lengan bajunya, dan melemparkannya ke Shen Jiusong, mengatakan, Yonghuang Hou, ini adalah surat dari putramu Shen Su untukmu. Setelah membacanya, kamu harus mempertimbangkan apakah kamu ingin mencampurnya. Mata dan nada suaranya penuh keceriaan. Hati Shen Jiusong terguncang.
Tadi malam, Su Yi mengingatkannya bahwa karena kekuatan keluarga Su di kota Yujing dikirim, kemungkinan besar mereka juga akan menyiapkan sesuatu untuk melawannya. Cara. Saya tidak pernah memikirkannya, tapi itu benar-benar menjadi kenyataan. Shen Su adalah putra satu-satunya. Dia dikirim ke Akademi Fengqi di kota Yujing untuk berlatih kultivasi ketika dia masih kecil. Dia berusia 19 tahun ini. Tapi sekarang, putra satu-satunya ini, yang penuh harapan, mungkin telah menjadi sasaran kekuatan keluarga Su. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini setara dengan memahami poin kunci Shen Jiusong dan mengenai kelemahan terbesarnya. Sedemikian rupa sehingga hatinya dicengkeram keras, dan ekspresinya tidak menentu. Melihat perubahan ekspresi Shen Jiusong, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala secara diam-diam. Bagaimana dengan para pangeran? Di hadapan kekuatan keluarga Su di kota Yujing, mereka sangat rentan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal.